berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis di sini ada dua, Pak. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyimpulkan isi berita. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau ingin dilakukan observasi? Baik, untuk pengembangannya mungkin saya menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan, yaitu siswa mampu mengidentifikasi teks berita. Yang kedua, area keterampilan. Siswa mampu mempresentasikan dan menyimpulkan isi berita dengan benar. Oke, nah saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran. Baik. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya. Dan untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, hanya jawab dan juga penugasan. Nah, tadi Ibu katakan yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan pembelajaran PBL ya Bu ya, dan juga dengan metode diskusi kelompok ya, kelompok, kemudian ada penugasan dan juga tanya jawab ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas untuk media pembelajaran? Ya, mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks berita, kemudian LKPD atau lembar kerja, kemudian PPT dan juga laptop. Nah, Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa Bu? Nah, kebetulan saya hari Selasa ada jam ketiga dan 4 di kelas 82. Baik, saya akan datang ke kelas Ibu ya. Nah, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Yang kita lakukan sekarang ini adalah percakapan pra observasi. Nanti setelah pembelajaran berlangsung, setelah saya mengobservasi Ibu, setelah saya mengobservasi Ibu, nanti saya akan melakukan percakapan. Kita sama-sama lakukan percakapan pasca observasi. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya gunakan nanti. Itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin ya saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Nah, terima kasih banyak Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu Bu ya di kegiatan observasi kelas hari Selasa ya Bu. Nah, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana hari ini sehat? Sehat.
ya? Siapa? Ahmad Al-Muli, coba pimpin doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan ya. Oke. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran kita, Ibu akan tanya tentang puisi. Masih ingatkah apa itu puisi? Puisi adalah bentuk seni kata yang mengunggah perasaan, mencerminkan pikiran, dan menyampaikan pengalaman manusia dengan cara yang indah. Iya, betul. Berarti kalian ada belajar di rumah ya? Ya. Oke. Karena kita puisi sudah tahu, berarti kita hari ini belajar tentang teks puisi, apa? Teks berita, ya? Oke. Yang tujuan kita hari ini adalah melalui apa itu namanya, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran problem based learning. Diharapkan siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Dua, mengidentifikasi dan menyimpulkan isi berita dengan benar. Dan tiga, menyimpulkan pokok-pokok isi berita. Sudah tahu berita itu apa, nak? Pernah dengar kalian berita itu apa? Pernah? Di mana biasa kalian dengarkan informasi berita itu? Hah? Di mana? Di TV. Iya, nak? Iya, apa lagi? Di HP. Di mana? YouTube. Kalian kan sekarang semua pakai HP kan? Pasti tahu. Karena sekarang ini belum apa namanya, masa apa? Hah? Globalisasi ya? Iya, ya kan? Nggak mungkin nggak ada yang pakai HP juga, nggak ada TV di rumah, nggak ada ya? Nggak ada, semua di rumah ada TV. Pasti kalian bisa lihat melalui TV, melalui HP, melalui apa lagi? Koran, apa lagi? Gimana lagi? Gimana lagi? Iya, yang maksudnya itu berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Dengan adanya TV kita sudah tahu kejadiannya apa, artinya misalkan di Jakarta apa itu namanya, kejadiannya banjir. Ya, dengan kita melihatnya sudah tahu di Jakarta apa itu namanya, banjir. Oke ya, Ibu rasa sudah tahu. Berarti sekarang kita akan melihat video. Tiang teks berita. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Sedangkan teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal,
kejadian, atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta diangkat menjadi sebuah berita. Ciri-ciri teks berita terdiri dari 1. Aktual. Aktual yakni terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. 2. Faktual, yaitu kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, hayalan, atau karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat, atau pernyataan. 3. Penting. Penting yaitu ada 2 hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. 4. Menarik, yaitu peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat, biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, mengandung unsur informasi. Fungsi teks berita terdiri dari 1. Mendapatkan informasi, 2. Menambah wawasan, 3. Sebagian pelajaran hidup. Jenis teks berita terdiri dari 1. Berita langsung, 2. Berita mendalam, 3. Berita penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber, 4. Berita interpretatif, 5. Berita opini atau pendapat ahli. Unsur-unsur berita disingkat dengan istilah adik simba atau 5W1H, yaitu A. Apa, di mana, K. Kapan, Si. Siapa, M. Mengapa, B. Bagaimana. Unsur-unsur berita atau dengan istilah adik simba atau 5W1H meliputi apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. 2. Siapa orang yang terlibat. 3. Kapan waktu kejadian. 4. Di mana tempat kejadian. 5. Mengapa memuat alasan dan sebab akibat. 6. Bagaimana yaitu menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Kredit poin aja, beli barang idaman, cicil hingga 12 bulan, sefleksibel itu. Struktur teks berita terdiri dari yaitu berisi mengenai pembuka dan suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. 2. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. 3. Sumber berita berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber ditulis pada media cetak seperti koran. Tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita terutama di internet.
Kaidah-kaidah kebahasaan teks berita terdiri dari 1. Bahasa baku, 2. Kalimat langsung, 3. Konjungsi bahwa atau kalimat tidak langsung, 4. Konjungsi temporal atau kronologis, 5. Keterangan waktu, dan 6. Kata kerja mental. Kaidah kebahasaan teks berita terdiri dari 1. Penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku yaitu bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. 2. Penggunaan kalimat langsung yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, tanda petik, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Titik, saat ini kami terus mengembangkan kasusnya. Tanda petik, ujar Sutama. 3. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini adalah lawan dari kalimat langsung, biasanya ditandai dengan konjungsi bahwa. A. Penggunaan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contoh, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. 5. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Contoh, kata Kapolsek Wonosari, Kompol Sutama saat dihubungi Minggu 8 November 2017. 6. Penggunaan konjungsi temporal, yaitu terdiri dari kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Contoh, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung berkata ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Oke, sudah kalian lihat? Sudah kalian nonton? Ya, sudah kalian pahami tentang teks berita? Iya. Berarti kalian sudah tahu itu 5W1H kan? Iya, apa nak? Sudah tahu berarti kan? Dan tujuan kita belajar apa hari ini kan? Oke, sekarang kita ibu akan membagikan LKPD. Kalian akan menjawabnya secara berkelompok ya nak? Oke. Nanti kalian presentasikan ke depan bisa satu orang ya, satu kelompok satu orang ya. Lihat aja dulu. Silakan. Jawab ya. Ini yang dijawab. Saya paham daripada. Enggak.
jawabannya? Sisa 2 orang. Kompromi ya nak, kompromi. Banjir ya, Harapan Kecamatan Dajah Utara, ribuan warga mengungsi ya. Bacalah dulu. Ya nanti ya. Pemerintah negeri. Ini waktu kalian 20 menit ya. Kerjakan kelompok. Kelompok anggota waktunya tinggal 5 menit lagi. Pak kalian diperiksa katanya apa itu sudah betul tulisannya. Kalian perhatikan ke depannya. Kalau
Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, yang dimaksud dengan berita adalah suatu teks yang menyampaikan informasi atau kabar kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa, kejadian faktual dan aktual yang diinformasikan. 2. Kegunaan berita sebagai pelajar adalah meningkatkan rasa keinginan terhadap persoalan yang sedang terjadi, misalnya saja perkembangan dunia. 3. Sumber-sumber informasi lisan meliputi televisi, radio, ceramah, pidato, seminar, hasil wawancara, rekaman video, dan sebagainya. Oke. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 3. Bapak baca terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca terus. Ya. Satu yang dimaksud dengan berita adalah sudah ya, tiga kelompoknya sudah ya. Oke, berarti kita belajar hari ini apa tujuan teks kelompok apa tuh namanya teks berita ya. Sudah kalian tahu berarti dengan adanya apa tuh namanya berita kita sudah tahu kejadian. Contohnya misalkan kejadiannya di Jakarta sudah. Ya, sudah tahu berarti kejadiannya di Jakarta. Kita sudah tahu dengan adanya TV, kita melihatnya dan ada apa tuh namanya? Koran kita baca berarti kejadiannya banjir di Jakarta berarti kita sudah tahu. Oke, untuk hari ini belajar kita tentang berita. Untuk minggu lalu, minggu depan kita akan lanjutkan pelajaran kita lagi. Tentang apa ya? Tentang teks prosedur ya? Oke. Jadi kesimpulannya kita belajar tentang berita, ciri-ciri teks berita. Apa? Aktual, terkini, terbaru, terhangat, baru saja atau sedang terjadi. Ya, 2 faktual. Kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu sampai di mana? Khayalan atau karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat ataupun pernyataan. 3. Penting. Ada 2 hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Oke, untuk hari ini kita cukupkan di sini. Sudah tahu itu teks berita apa itu namanya? Ciri-ciri teks berita ya. Oke, berarti iya. Bagaimana belajar hari ini? Senang? Senang. Ibu juga senang. Oke. Dan ibu cukupkan di sini. Juga sebelum belajar kita baca doa dan sesudah juga kita baca doa. Yuk sama-sama baca doa. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini ibu cukupkan. Waalaikumsalam wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tidak Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran yang kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan siswa mampu mengidentifikasi teks dan sedangkan keterampilan yaitu siswa mampu mempresentasikan dan menyimpulkan isi berita dengan benar. Begitu juga area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang Ibu lakukan, yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan, tapi sudah dilakukan dengan baik. Sudah jalan dan sesuai ya, tapi masih ada kekurangannya. Masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga, yang masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif. Ya. Mungkin hanya menggunakan teman seperti itu ya Bu. Iya, betul. Oke, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka para siswa tersebut kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi? Ya, misalnya mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, tiap kelompoknya saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas itu harus seperti apa. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan juga. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan itu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan ya. Mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, yaitu dengan mereka menonton ya, menyaksikan. Kemudian ada gaya belajar auditori, yaitu siswa ikut mendengarkan ada suara ataupun audio ya. Dan juga menggunakan gaya belajar kinestetik. Karena ada siswa di kelas itu belajarnya